Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu yang kami hormati. Kami dari Panitia PPDB TK YPS Lawewu dan juga TK Sorowako akan memberikan tutorial mengenai pengisian untuk form pendaftaran ulang. Baik, jadi yang pertama Bapak Ibu lakukan sebelum mengisi form, yakni kembali membuka portal PPDB. Jadi Bapak Ibu membuka di web browser, dalam hal ini menggunakan Google Chrome, dan diketikkan portal PPDB, yakni ppdb.yps.sch.id. Karena saya sudah pernah membuka sebelumnya, maka akan otomatis terlihat di web browser saya. Setelah itu, kita akan masuk ke dalam portal, kemudian silahkan untuk melihat tab yang ada di ujung, ya, di situ ada lainnya, dan ada untuk pendaftaran ulang, atau bisa juga menggunakan daftar menu yang ada di portal ini, ya, pendaftaran ulang. Kita klik, kemudian akan tampil seperti ini. Kita scroll ke bawah. Nah, setelah Bapak Ibu men-scroll ke bawah, akan tampak 3 bagian besar dari menu pendaftaran ulang ini, yakni jadwal pendaftaran ulang, lalu ketentuan dan tata cara pendaftaran ulang, setelah itu formulir pendaftaran ulang. Bapak Ibu pastikan untuk membaca terlebih dahulu ketentuan dan tata cara pendaftaran ulang. Dan untuk formulirnya dapat diperoleh di link-link yang ada di formulir pendaftaran ulang ini. Namun, kami mohon maaf karena saat pembuatan tutorial ini belum terdapat link untuk TK YPS Lawewu, TK, dan TK Sorowako, maka saya belum dapat menampilkannya di sini. Saya akan langsung menuju ke bentuk formulir yang akan tampil pada saat Bapak Ibu sudah mendapatkan link formulir di portal ini. Baik, kita lanjutkan ke isian formulir pendaftaran ulang. Bapak Ibu, inilah tampilan dari form formulir pendaftaran ulang TK YPS Lawewu 2021. Jadi kali ini saya akan mencontohkan cara pengisiannya dengan menggunakan formulir TK YPS Lawewu. Pada dasarnya, isiannya antara TK YPS Lawewu dan TK Sorowako adalah sama, tinggal mungkin nanti di nomor pendaftaran dan juga data-data yang dibutuhkan di sini yang nanti silahkan diisi sesuai dengan nomor pendaftaran dan juga data dari calon peserta didik di TK YPS Lawewu dan juga TK Sorowako. Baik, kita akan mulai. Jadi, untuk dapat mengisi formulir ini, harap Bapak Ibu menyiapkan sebelumnya kartu keluarga, lalu akta lahir anak, kemudian mungkin juga sudah diketahui jenis-jenis imunisasi apa yang telah diberikan kepada anak, mulai dari dia berusia 0 bulan ya. Kemudian jangan lupa pula sebelumnya telah mengukur tinggi, kemudian berat badan, dan juga lingkar kepala. Ya, jangan lupa juga telah mencatatkan, misalnya di kertas atau di HP, nomor pendaftaran dari anak Bapak Ibu. Ya, jangan sampai salah, karena kita tidak bisa mengisi bila nomor pendaftarannya salah. Semua nomor pendaftaran yang ada di form ini telah terdaftar,
ya. Oke. Dan perlu diingat bahwa data ini harus diisi dengan benar, lalu memasukkan alamat email yang valid, dan wajib menggunakan alamat email pada saat melakukan pendaftaran PPDB pertama kali. Ya, jadi jangan diganti-ganti emailnya ya Bapak Ibu, konsisten dengan email yang pertama kali digunakan. Dan di sini ada catatan, untuk isian yang bertanda bintang, ya seperti ini, wajib diisi. Dan isian yang tidak memiliki tanda bintang boleh dikosongkan bila tidak memiliki atau tidak mengetahui jawabannya. Ya, tolong diingat ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang ada bintang seperti ini, itu wajib untuk Bapak Ibu isi. Oke, kita mulai mengisi. Pertama, kita isi dulu email address yang pertama kali kita gunakan pada saat mendaftar. Ya, ini saya kasih contoh email address saya. Nanti Bapak Ibu pakai email address-nya masing-masing ya. Oke. Kemudian isikan nomor pendaftaran. Jadi ingat-ingat nomor pendaftarannya sudah dicatat sebelumnya. Untuk TK YPS Lawewu itu nomor pendaftarannya itu pasti berawalan AU 21 strap berapa gitu ya. Dan ingat, masukkan nomor pendaftaran tanpa menggunakan spasi. Oke. Kemudian masukkan nama lengkap. Nama lengkap dari anak. Ingat ya, nama lengkap anak. Oke, bukan nama lengkap Bapak Ibu. Banyak loh yang kemarin-kemarin memasukkan nama lengkapnya Bapak Ibu. Nama lengkap anak. Nanti ada bagian sendiri untuk yang data dari orang tua. Lalu tujuannya apa? Tujuannya di sini ada dua, yaitu mendaftar ulang dan mengundurkan diri. Jadi, bila Bapak Ibu ingin mendaftar ulang, klik yang mendaftar ulang. Setelah itu kita next, dan akan muncul pernyataan calon peserta didik dan atau orang tua calon peserta didik. Silahkan dicentang, dibaca, ya, dipahami, kemudian dicentang. Oke, setelah dicentang semua kita next. Setelah itu, masukkan data pribadi calon peserta didik. Di sini ada nama panggilan. Jadi tolong masukkan nama panggilan anak. Nama panggilan sehari-hari di rumah. Oke, silakan. Misalnya tadi namanya Elvira, nama panggilannya berarti Vira. Seperti itu, ya. Sekolah asal jika ada. Jadi kalau bersekolah di playgroup sebelumnya, playgroupnya apa namanya? Ya, saya kasih contoh saja di sini playgroup A ya. Nanti Bapak Ibu masukkan playgroup anak Bapak Ibu, tapi kalaupun tidak playgroup tidak apa-apa. Lalu kewarganegaraan tentunya Indonesia. Lalu nomor induk kependudukan, silakan melihat di kartu keluarga itu ada NIK, NIK anak ya. NIK anak. Jangan NIK Bapak Ibu, NIK anak. Jadi misalnya 73 sekian-sekian ya. Pastikan sesuai dengan yang ada di kartu keluarga. Lalu nomor kartu keluarga ada di atas ya, semua punya nomor kartu keluarga. Lihat kartu keluarganya. Ini saya asal aja ya Bapak Ibu ya. Kemudian ambil lagi akte lahir. Jadi di akte lahir itu ada kode ya, yang ada kalimat berdasarkan akte kelahiran nomor titik-titik. Nah, itu ada. Biasanya terdiri dari angka, terus ada garis dan juga ada huruf-huruf biasanya, kombinasi angka dan huruf. Jadi silakan diisikan. Setelah itu, apakah anak Bapak Ibu berkebutuhan khusus atau tidak? Kalau tidak, klik tidak. Kalaupun berkebutuhan khusus, silahkan di sini ada pilihannya. Ya, saya memberikan contohnya tidak. Kemudian silahkan tuliskan alamat jalan. Jalan apa? Ya, ini saya kasih contoh jalan. Misalnya jalan
Gunung Merapi. Nah, nomor berapa? Tolong diberikan juga nomornya. Oke, lalu RT berapa? Ini karena tidak berbintang sebenarnya tidak wajib diisi, tapi kalau Bapak Ibu tahu, tolong diisi. Gitu ya. Tidak wajib, tapi kalau tahu, tolong diisi. Kemudian RW, nama dusun, setelah itu kecamatan apa, ya. Kalaupun tidak ada nama dusun, tidak apa-apa. Kalau kecamatan apa, kelurahan apa, ya, kode posnya, kode pos berapa, itu semua diketikkan dengan benar ya, Bapak Ibu ya. Kemudian ini ada pertanyaan untuk lintang dan bujur. Bila Bapak Ibu mengetahui, kalau tidak, tidak apa-apa dikosongkan. Lalu di sini tempat tinggal. Tinggalnya anak itu bersama orang tua atau bersama siapa? Ya, di sini saya kasih contoh bersama orang tua. Kemudian untuk ke sekolah, moda transportasinya apa? Ya, nanti kalau kita sekolah umum, mungkin naik bus yang disediakan berarti jemputan sekolah. Kemudian anak keberapa di kakak? Misalnya anak pertama. Kemudian di sini ada beberapa permintaan nomor-nomor kartu. Jadi nanti Bapak Ibu lihat saja. Kalau memang memiliki kartu tersebut, tolong diisikan jawabannya. Kemudian kalau tidak memiliki, tidak apa-apa, tidak diisi. Ya, untuk TKYPS Lawewu mungkin penting sekali untuk nomor kartu rekam medik ini di rumah sakit. Karena apabila terjadi sesuatu dan kami harus membawa anak Bapak Ibu ke rumah sakit, biasanya selain menelpon Bapak Ibu dan sambil menunggu Bapak Ibu tiba di rumah sakit, biasanya akan ditanyakan nomor rekam mediknya. Ya, jadi ini buat catatan buat kami sekolah. Kemudian golongan darahnya silakan dipilih di sini. Kalaupun belum mengetahui, tolong diklik yang belum mengetahui. Lalu penyakit yang pernah diderita, ya wajib untuk diisi. Ya, misalnya anak ibu Bapak Ibu punya riwayat alergi, alergi terhadap apa? Misalnya di sini saya tulis alergi udang misalnya ya. Kemudian imunisasi yang pernah diterima, itu juga wajib untuk diisi. Misalnya dari bayi kan ada BCG, kemudian mungkin polio, ya, DPT dan sebagainya. Ya, silahkan nanti diisi. Kemudian bahasa sehari-harinya apa? Itu juga wajib diisi. Oke, kemudian setelah itu next. Dan kita akan masuk ke data ayah kandung. Ya, di sini baru mengisi nama ayah kandung dari calon peserta didik. Jadi misalnya nama ayah kandungnya siapa? Silahkan diisi. Oke. Kemudian NIK ayah kandung, itu bisa juga dilihat di KK, silahkan diisikan. Ini saya asal ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu tolong isikan sesuai KK. Tahun lahirnya, tahun berapa, kemudian pendidikannya apa, pendidikan ayah kandung. Silahkan diisikan apakah S1, D4, atau misalnya D1 atau SMA, silahkan. Pekerjaannya untuk yang bekerja di PT Vale itu silahkan mengisi karyawan swasta. Kemudian penghasilannya silahkan diisi sendiri. Oke, diklik pilihannya. Lalu apakah bapak atau ayah kandungnya berkebutuhan khusus? Di sini saya jawabnya tidak ya. Tapi nanti disesuaikan saja dengan kondisi atau keadaan ayah dari calon peserta didik. Kemudian nama ibu kandung, silahkan diisikan nama ibu kandungnya siapa. Kemudian NIK-nya berapa, silahkan lihat di KK sama tadi dengan yang ayah kandung. Kemudian tahun lahirnya, tahun lahir ibu kandung, tahun berapa. Kemudian pendidikan sama seperti tadi ayah ya. Pendidikannya apa, pekerjaannya, kalau ibu rumah tangga silahkan tulisnya misalnya tidak bekerja ya. Penghasilannya kalau memang tidak ada, tidak berpenghasilan. Kalau
kalaupun berpenghasilan silahkan diisi sesuai nominalnya ya. Di sini saya isi tidak berpenghasilan, berkebutuhan khusus, di sini saya isi tidak. Oke. Kemudian kita next lagi. Setelah itu baru data wali siswa. Namun apabila siswa tinggal bersama dengan orang tua, ini tidak perlu diisi karena kan wali siswa tersebut ya orang tuanya sendiri ya, kecuali misalnya anaknya harus tinggal dengan pamannya atau bibinya atau tantenya, itu baru diisi ya. Kemudian kita next lagi karena ini boleh dikosongkan. Nomor kontak, ini yang paling penting. Silahkan memberikan atau menuliskan nomor kontak. Di sini ada nomor telepon rumah, kalau memiliki, kalaupun tidak, juga tidak apa-apa, tidak diisi, tapi yang nomor HP wajib untuk diisi. Dan kami sangat mengharapkan tolong mengisi nomor handphone yang dapat dihubungi setiap saat oleh wali kelas. Kadang-kadang orang tua memberikan nomor handphone dari ayah atau orang tuanya yang bekerja. Jadinya pada saat kami menelpon, kadang tidak diangkat karena mereka sedang bekerja. Tolong ini diberikan nomor handphone yang dapat kami hubungi setiap saat, ya, apabila ada kejadian-kejadian di sekolah. Seperti itu. Jadi tolong diisikan di sini dan silahkan menuliskan email, ya. Di sini diminta lagi alamat emailnya. Kemudian kita next. Setelah itu, kita akan mengisi data periodik peserta didik. Tinggi badannya berapa, ya. Jadi nanti harap untuk mengukur terlebih dahulu sebelum mengisi form ini. Berat badannya, tingginya, lingkar kepalanya, ya. Setelah itu, jarak dari rumah ke sekolah, berapa kilometer. Kemudian silahkan dikira-kira saja ya dari rumah ke sekolah itu berapa kilo. Kemudian waktu tempuhnya, misalnya menggunakan tadi jemputan, itu berapa lama misalnya tiba di sekolah. Ini kira-kira. Kira-kira saja ya berapa jam. Di sini misalnya 15 menit saya tulis ya. Oke. Kemudian jumlah saudara kandung. Jumlah saudara kandung selain anak tersebut berapa? Nah, di sini juga ada pertanyaan hobi. Hobi anak Bapak Ibu boleh ditanyakan. Tapi kalaupun tidak ada di list ini, biasanya sih ada ya, walaupun berlari atau main puzzle, mewarnai, itu ada di sini. Kemudian cita-cita juga boleh ditanyakan ke anak Bapak Ibu, maunya jadi apa. Kadangkala ada yang maunya jadi superhero, ya itu juga tidak mengapa, nanti Bapak Ibu bisa isi di lainnya. Atau misalnya mau jadi vlogger, di sini semua ada pilihannya. Ya, silahkan diisikan. Setelah diisikan, misalnya di sini mau jadi polisi ya, saya kasih contoh. Lalu Bapak Ibu, pertanyaan cita-cita ini pertanyaan yang terakhir. Nanti setelah itu silahkan Bapak Ibu submit. Nah, setelah submit, nanti akan muncul di email yang telah Bapak Ibu masukkan di form pendaftaran ulang ini, semua isian yang Bapak Ibu sudah berikan di formulir pendaftaran ulang ini. Baik, demikianlah tutorial pengisian formulir pendaftaran ulang. Sekiranya dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih.